laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan sekaligus kita sayangkan, kita sayangi Bapak Kiai Haji Sunan Miskan, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta, daerah khusus ibu kota Jakarta, masih Pak, DKI Jakarta. Pak Anies Rashid Baswedan pada hari pencanangan hajatan DKI ke-495 kemarin menyatakan bahwa untuk mencapai kota yang maju kotanya, bahagia warganya, maka diperlukan 3 hal. 1, kolaborasi. 2, akselerasi. 3, elevasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari inilah kita di sini berkumpul, para kolaborator, khususnya kolaborator di Jakarta Barat, untuk mencapai kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Pada hari ini Pak Kiai Sunan, perlu saya perkenalkan para kolaborator tersebut. 1 adalah Bapak Kiai Haji Agus Salim, Ketua PCNU Jakarta Barat. Bapak Ibu sekalian, dari PCM Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, di NU memang namanya cabang, tapi beliau inilah yang mengkoordinir seluruh warga NU di Jakarta Barat. Jadi kalau kita di Muhammadiyah pimpinan daerah, kalau di NU itu adalah pengurus cabang NU Jakarta Barat, yaitu Pak Kiai Haji Agus Salim. Yang kedua, hadir pula di sini adalah Bapak Kiai Haji Usman Badri. Beliau adalah Ketua FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama Jakarta Barat. Nah, beliau inilah yang menghimpun para kolaborator. Jadi kolaborator mungkin tidak di sini karena Bapak Kiai Haji Badri Usman ini menghimpun seluruh umat beragama di Jakarta Barat. Tidak hanya Islam tapi juga Hindu, Kristen, Protestan dan lain sebagainya. Beliau inilah yang menghimpun dan mengkoordinir para kolaborator tersebut. Kemudian hadir juga Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua Dewan Masjid Jakarta Barat juga. Jadi bapak-bapak sekalian dari Muhammadiyah, kalau ada masalah di permasjidan, karena baik itu Masjid NU, Masjid Muhammadiyah dan lain, beliaulah yang akan menangani. Jadi kalau ada masalah dengan masjid, apakah itu boti dan lain sebagainya, bisa menghubungi Bapak Kiai Haji Zainal Arifin. Kemudian tentu saja yang kita inginkan menghimpun itu semua sebagai koordinator, sebagai yang mengharmonikan sebenarnya adalah Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Kiai Haji Abdurrahman Sokeh. Tapi pada hari ini beliau berhalangan karena sedang ada tugas keluarga kalau nggak salah, itu ke Jawa Tengah. Jadi beliau pada hari ini diwakili oleh Ustadz Marwan Syah Munir yang duduk di samping Pak Kiai Haji Badri Usman tadi. Kemudian hadir di sini bapak-bapak sekalian adalah para penegak keamanan. Tentu kita sedang mengharap ini Pak Wali Kota segera datang ini. Tentu kita tidak mengharap bahwa ada rudal ditembakkan ke Jakarta Barat. Karena itu sebetulnya adalah tugas dari Kolonel Infanteri Bapak Imade Mahayudiksa sebagai Komandan Kodim 0503. Tetapi tidak hanya rudal Pak yang harus ditanggulangi, tapi juga penyusup-penyusup yang menjasuki Jakarta Barat. Itu adalah tugas beliau nanti untuk mengamankan itu. Bapak Komandan Kodim 0503, Bapak Imade Mahayudiksa, betul Pak? Kemudian sebagai pengaman yang lain adalah Kepala Polisi Resort Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Bapak Pasma Royke. Tadi Pak Nurmodo sebagai ketua KM mengatakan Royce, karena memang tulisannya adalah Pasma Royce Pak ya. Royce betul. Nah, tapi panggilannya bukan Royce tapi Royke. Betul. Oh betul Royce Pak ya. Oh, betul Pak Darmodo tadi. Jadi beliau ini menggantikan Kapolres yang lama Bapak
Bapak Adi Wibowo yang sudah kita kenal dengan baik. Nah, perkenalan beliau pada hari inilah kita harapkan nanti bahwa kita bisa bekerjasama antara penegak keamanan ini, Bapak Komandan Kodim ataupun Kapolres dengan kita di Muhammadiyah dan juga NU yang saya sebutkan tadi. Jadi saya kira itu tadi ada satu lagi Pak, Bapak Dirut Pamjaya. Saya belum lihat ini Bang Sarul. Karena Bang Sarul ini Rusdi hadir, beliau adalah mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah, jadi sebagai warga Muhammadiyah. Jadi bapak-bapak sekalian, inilah yang saya berikan tadi kolaborator di Jakarta Barat untuk memakmurkan kota administrasi Jakarta Barat ini di bawah pimpinan Bapak Wali Kota Bapak Yani Wahyu Purwoko yang sedang dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan bisa segera sampai. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa kita sekarang menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-48. Muktamar Muhammadiyah dari Aisyah ke-48 di kota Surakarta atau Solo pada tanggal 18-20 November. Ini memang harapan kita bahwa muktamar nanti itu bisa diselenggarakan dengan cara seperti biasanya. Karena memang muktamar itulah menjadi ajang pertemuan kita seluruh warga Muhammadiyah seluruh Indonesia. Tetapi sampai saat ini masih direncanakan dengan format blended Pak. Jadi ada yang datang ke Solo, ada yang dengan cara Zoom. Nah tapi kami sedang mengusahakan karena Omikron ini kan kelihatannya sudah mereda Pak. Mudah-mudahan Omikron ini sudah tidak ada lagi sehingga COVID-19 itu hanya menjadi kenangan bagi kita. Mengapa saya katakan kenangan? Karena memang beberapa dari kita ada menjadi alumni dari COVID-19. Bisa saya perkenalkan misalnya Pak Haji Sadli, Pak Marjuan, saya sendiri juga alumni dari COVID-19. Jadi mudah-mudahan di waktu 18 sampai 20 November nanti COVID itu sudah merupakan kenangan menjadi tidak lagi pandemi, menjadi epidemi. Sehingga kita bisa menyelenggarakan muktamar itu secara normal seperti biasa sehingga para pengembira yang biasanya berbus-bus datang itu ke tempat muktamar itu bisa hadir di sana. Tema dari muktamar itu adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Jadi komitmen dari Muhammadiyah adalah memajukan Indonesia. Tidak hanya memajukan warga Muhammadiyah, tapi juga warga seluruh Indonesia. Dan tidak hanya makhluk manusia saja, tapi juga mencerahkan semesta. Semesta ini kalau bisa dikatakan adalah suatu universal. Nah ini kami minta nanti Pak Kiai Sunan bisa menerahkan bagaimana kita mencerahkan semesta ini. Karena itu menjadi tujuan Muhammadiyah adalah maaf saya agak lupa jadi tujuan Muhammadiyah. Tapi inilah tema dari muktamar itu adalah memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Bagaimana kita warga Muhammadiyah mencerahkan semesta? Dan paling tidak kita para kolaborator di Jakarta Barat bisa mencerahkan semesta di Jakarta Barat dengan bantuan dari bapak-bapak sekalian semuanya. Bapak-bapak ibu sekalian, para ketua cabang dan para pimpinan cabang seluruh Jakarta. Jadi ada 14 cabang Pak di Jakarta Barat ini. Pak Didi Sumarianta, mohon maaf Pak Camat bahwa warga Bapak yang dari Tomang hari ini tidak bisa hadir karena para guru dan semua eksponen dari Tomang salah satu dari, jadi kami mempunyai 14 cabang Pak. Dari 8 kecamatan yang ada di Jakarta Barat, kami di Jakarta Barat mempunyai 14 cabang. Salah satunya adalah Tomang yang di bawah wilayah Pak Didi Sumarianta, camat dari Grogol Petamburan. Beliau semua sedang tidak bisa hadir di sini karena sedang mengadakan family gathering di luar kota sehingga tidak bisa hadir. Jadi perlu saya sampaikan Pak Didit, Pak Camat bahwa warga Tomang hari ini tidak bisa hadir. Tapi dari 13 cabang yang hadir di sini perlu saya sampaikan bahwa kita sudah menuju pada satu tahap pergantian. Karena setelah muktamar nanti 18-20 November kita akan menyelenggarakan musyawarah wilayah, pergantian pimpinan wilayah. Jadi saya nggak tahu apakah nanti Pak Sunan masih terpilih lagi, Kiai Sunan, ataukah masih akan ada lagi. Tapi yang jelas juga setelah itu nanti di tahun 2023 kita akan menyelenggarakan musyawarah daerah. Nah, tugas kita sekalian adalah menghidupkan kembali ranting-ranting yang sudah tidak aktif. Masih banyak ranting-ranting di wilayah Muhammadiyah di Jakarta Barat ini yang
hidup tidak, mati juga tidak mau. Dan inilah tugas kita semua Pak, Bapak sekalian dari pimpinan cabang, untuk berusaha menghidupkan kembali ranting-ranting yang sudah ada sebetulnya tapi tidak aktif. Jadi sebelum nanti kita muktamar, mudah-mudahan itu bisa aktif kembali, dan nanti setelah itu ada musyawarah wilayah dan kemudian musyawarah daerah. Itu nanti kita supaya seluruh ranting yang ada 54 ranting di Jakarta Barat itu bisa hidup kembali, aktif kembali. Karena Muhammadiyah ini Pak Agus Salim sampai dari pimpinan pusat, wilayah dan daerah itu sesuai dengan struktur pemerintahan. Jadi di pimpinan pusat, dan alhamdulillah pimpinan pusat kami itu berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta Pak. Jadi kami kemungkinan tidak akan terpengaruh apakah nanti IKN jadi atau tidak. Duitnya nggak ada Pak untuk IKN sampai sekarang. Jadi kalau toh nanti IKN jadi, kami masih berkedudukan di Yogyakarta sebagai pimpinan pusat. Kemudian pimpinan wilayah itu ada di provinsi, kemudian pimpinan daerah itu di kota kabupaten. Dan untuk cabang, seperti saya katakan tadi, 8 kecamatan di Jakarta Barat mempunyai 14 cabang. Demikian juga ranting Pak, tidak tergantung dari kelurahan. Ada 5 orang saja aktivis Muhammadiyah mengadakan pengajian, itu bisa bentuk ranting. Itulah Muhammadiyah. Jadi mudah-mudahan nanti ranting-ranting itu bisa hidup kembali dan kita bisa bersemangat lagi menggerakkan persyarikatan ini, kita semua sebelum muktamar Pak. Jadi batasnya adalah 18-20 November. Para bapak-bapak pimpinan cabang, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sehingga ranting-ranting kita bisa hidup kembali, dan kita bisa nanti kalau memang muktamar bisa diselenggarakan secara normal, kita bisa rame-rame sebagai penggembira ke sana Pak. Memang anggota dari muktamar dari Jakarta Barat itu ada 7 Pak, tapi biasanya penggembira itu berbis-bis Pak yang datang dari pengalaman muktamar yang lalu. Bapak Ibu sekalian, di depan ini ada gambar-gambar dari organisasi otonom di Jakarta Barat. Sebetulnya ada 7 Pak, tapi di Jakarta Barat ada cuma 6. Jadi saya sebutkan di ini ibu-ibu dari Aisyah yang juga sekaligus suatu organisasi otonom yang istimewa karena ibu-ibu ini juga anggota Muhammadiyah. Kemudian di sebelahnya adalah pemuda Muhammadiyah. Terima kasih kepada Bang Fedro yang telah membantu terlaksana acara ini dan juga acara-acara lain untuk kegiatan dari PDM Muhammadiyah. Kemudian sebelahnya lagi adalah Nasihatul Aisyah, pemudi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Sebelahnya lagi Tapak Suci. Nah, Tapak Suci ini biasanya ada di samping Wokam ini Pak. Tapak Suci ini adalah perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah yang tugasnya adalah juga mengamankan seluruh aset Muhammadiyah. Kemudian di sebelahnya adalah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang alhamdulillah juga sudah aktif. Kemudian sebelahnya lagi adalah Hizbul Waton. Hizbul Waton ini adalah kepanduan Muhammadiyah yang umurnya lebih tua daripada Pramuka Pak. Demikian ada satu lagi Pak yang belum ada di Jakarta Barat, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM. Kenapa itu belum ada? Karena memang kita Pak di Muhammadiyah di Jakarta Barat belum mempunyai perguruan tinggi. Aturan dari Muhammadiyah adanya IMM adalah kalau ada perguruan tinggi di Muhammadiyah. Jadi kita masih memimpikan adanya perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta Barat. Kita sudah koordinasi dengan Bapak Gubernur, dengan juga Bapak Wali Kota, bagaimana kita bisa mendapatkan satu tempat untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini bisa terrealisir sehingga 7 otom yang ada di Muhammadiyah ini bisa ada semua di Jakarta Barat. Masih ada satu lagi IMM karena memang belum ada perguruan tinggi di Muhammadiyah. Demikian Pak Kiai Sunan laporan dari PDM. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa lebih meluaskan lagi pemikiran-pemikiran yang ada ini. Saya kira demikian, dan nanti kita harapkan juga kenal dari bapak-bapak dari keamanan, baik dari Kapolres maupun dari Komandan Kodim. Saya kira demikian. Billahi taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.